Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcel Mosim Asyad dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer sendiri terdapat beberapa inti pembahasan, yaitu yang pertama, meremote Cisco pada real device, yang kedua, meremote Cisco pada Packet Tracer, yang ketiga, perintah dasar Cisco Packet Tracer, yang keempat, service password encryption, yang kelima, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang keenam, perintah end. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu meremote Cisco pada real device. Untuk itu langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini terdapat satu buah PC, laptop, kabel, dan juga switch. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada switch ini. Pada switch ini terdapat beberapa port, yaitu untuk port ini namanya adalah interface. Lalu di sini juga ada port kecil, yaitu namanya adalah port console. Nah, port console ini berfungsi untuk mengkonfigurasi atau meremote pada real device. Dengan cara kabel ini kita sambungkan atau kita colokkan ke port console, lalu kabel ini kita sambungkan atau kita colokkan ke laptop maupun ke PC. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara meremote pada real device. Oke, selanjutnya kita akan meremote pada Cisco Packet Tracer. Untuk langkah awalnya, teman-teman bisa masuk ke Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Lalu, jika sudah masuk, di sini kita membutuhkan satu buah PC, switch, dan satu buah kabel konsol. Nah, untuk PC-nya kita klik sini, lalu untuk switch-nya kita pilih yang ini, kita klik sini, lalu kabelnya kita pilih kabel konsol, yaitu yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kita sambungkan ke switch, lalu pilih konsol, lalu sambungkan ke PC, lalu pilih RS232. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi. Nah, untuk cara mengkonfigurasinya di sini ada dua cara ya teman-teman, yaitu melalui switch ataupun PC. Nah, jika ingin melalui pada switch, kita bisa klik switch lalu ke menu CLI. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi. Namun pada real device tidak ada tampilan switch, maka kita akan mengkonfigurasi di PC. Yaitu untuk cara mengkonfigurasi di PC, yaitu kita bisa klik PC, lalu ke icon atau ke menu desktop, lalu ke icon terminal, lalu di sini OK. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah belajar cara meremote pada real device dan Cisco Packet Tracer, di sini kita akan belajar perintah dasar pada Cisco Packet Tracer. Untuk langkah awalnya, teman-teman bisa klik switch, lalu ke menu CLI, lalu di sini teman-teman bisa klik enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada tanda atau ada simbol lebih besar, yang artinya kita sudah memasuki mode user. Nah, pada mode user ini kita belum bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu komen-komen apa saja yang bisa kita ketikkan di mode user ini, teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri komen-komen inilah yang kita bisa ketikkan pada mode user ini, seperti ping, show, SSH, telnet, terminal. Selanjutnya di sini kita akan memasuki mode privilege. Nah, untuk memasuki mode privilege sendiri kita bisa ketikkan enable. Kita enter. Nah, di sini kita sudah memasuki mode privilege dengan ditandai ada tanda pagar ini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman ingin tahu komen-komen apa saja yang bisa kita ketikkan pada mode privilege ini, teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman komen-komen yang bisa kita ketikkan pada mode privilege ini. Selanjutnya di sini ada kata more. Nah, more ini kita enter saja. Nah, untuk kita enter akan memunculkan satu komen, yaitu SSH ini ya teman-teman. Lalu jika kita spasi akan memunculkan banyak sekali komen. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk enter sendiri itu memunculkan satu komen, dan untuk spasi memunculkan banyak komen ya teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke mode global configuration.
Nah, untuk memasuki global configuration sendiri, kita bisa ketikkan conf t, lalu kita ketik enter. Nah, di sini kita sudah memasuki mode global configuration. Nah, pada mode global configuration ini kita bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Jadi perlu diingat, pada mode user dan mode privilege ini kita belum bisa mengkonfigurasi, tetapi jika kita sudah memasuki mode global configuration, jadi kita bisa mengkonfigurasi atau mengubah datanya. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin ingin keluar ke mode user tadi atau ke mode awal tadi, kita bisa ketikkan exit. Nah, di sini kita sudah memasuki mode awal tadi ya teman-teman, seperti mode user ini. Jadi seperti itulah perintah dasar pada Cisco Packet Tracer. Oke, setelah kita sudah belajar perintah dasar pada Cisco Packet Tracer, selanjutnya kita akan belajar mengenai service password encryption. Nah, untuk service password encryption ini berfungsi untuk melindungi konfigurasi pada switch ini agar tidak bisa dihack oleh orang lain ya teman-teman. Untuk caranya, teman-teman bisa klik switch, lalu ke menu CLI, lalu di sini teman-teman bisa klik enter, lalu ketikkan perintah enable. Lalu enter, lalu di sini ketikkan perintah conf t. Nah, jika sudah, di sini kita sudah memasuki mode global configuration ya teman-teman. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa pada mode user dan pada mode privilege ini kita tidak bisa mengkonfigurasi. Kita hanya bisa mengkonfigurasi pada mode global configuration saja. Nah, jika sudah memasuki mode global configuration, di sini saya akan membuat password ya teman-teman. Untuk caranya, teman-teman bisa ketikkan perintah enable password. Nah, untuk passwordnya bebas ya, misal di sini 123. Jika sudah, teman-teman bisa klik enter, lalu ketikkan perintah exit. Kita ketikkan perintah exit lagi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik enter lagi, lalu ketikkan perintah enable. Jika sudah, enter. Nah, di sini kita dimintai password yang kita buat tadi ya teman-teman. Untuk itu kita ketikkan saja. Nah, ini saya sudah ketikkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengetikkan passwordnya tetapi di sini tidak terlihat, teman-teman nggak usah bingung ya, karena ini sudah default dari sistemnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi passwordnya ya teman-teman. Misalnya teman-teman mengetikkannya pada di tempat umum, jadi orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa melihatnya. Selanjutnya, jika sudah kita ketikkan, lalu kita klik enter. Jika sudah, kita akan menampilkan passwordnya dengan cara perintah show run, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini passwordnya sudah terlihat ya teman-teman. Nah, oleh karena hal ini juga untuk enable password ini belum aman ya teman-teman, karena bisa dilihat dengan mengetikkan perintah show run. Agar aman, teman-teman bisa spasi, lalu masuk ke mode konfigurasi, ke mode global configuration, enter. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan perintah enable script ya. Enable script. Untuk enable scriptnya misal sini TKJ. Jika sudah, enter. Lalu kita ketik perintah exit. Kita exit lagi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik enter lagi, lalu ketikkan perintah enable. Enter. Nah, jika sudah, di sini kita disuruh mengetikkan passwordnya ya teman-teman. Untuk passwordnya bebas, mau menggunakan enable password atau enable script ya. Untuk saya akan mencoba enable script. Tadi passwordnya TKJ. Jika sudah, enter. Nah,
Selanjutnya kita akan tampilkan passwordnya, Sauran. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk enable secret ini disensor ya untuk passwordnya, sedangkan enable passwordnya ini tidak disensor. Ini membuktikan juga bahwa enable secret ini lebih aman daripada enable password. Sebenarnya untuk enable password ini kita bisa menyensornya seperti enable secret juga teman-teman, dengan cara teman-teman bisa spasi lalu masuk ke mode global configuration, lalu teman-teman bisa ketikkan service password encryption ya teman-teman. Maaf, di sini kurang maaf, di sini encryption. Jika sudah, teman-teman bisa klik enter lalu exit. Exit. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik enter lagi lalu ketikkan perintah enable. Jika sudah enter, lalu kita masukkan passwordnya yang script tadi, TKC. Kita tampilkan Sauran. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara menyensor enable passwordnya. Di sini sudah disensor ya teman-teman. Tetapi ini juga bisa dilihat ya teman-teman dengan cara di sini kita copy. Maaf, di sini kita copy ya teman-teman. Maaf salah ya. Kita copy. Kita masuk ke mode pencarian yaitu di Google Chrome ya. Lalu teman-teman bisa ketikkan Cisco password 7 decrypt ya. Jika sudah, di sini banyak sekali web yang menyediakan. Teman-teman bisa pilih web yang ini, kita klik. Lalu jika sudah, kita scroll ke bawah, lalu kita tempelkan salinan tadi. Jika sudah, kita crack password. Nah, di sini sudah muncul ya passwordnya. Jadi hal ini bisa disimpulkan ya teman-teman, untuk enable secret ini lebih aman daripada enable password. Oke, setelah kita belajar service password encryption, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IP address pada router di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Semisal di sini saya memiliki sebuah topologi jaringan, di mana sebuah topologi jaringan ini terdiri dari satu buah switch, lalu satu buah router, lalu terdiri dari 3 buah PC, di mana PC 1 dan PC 2 ini berbeda blok subnetnya dengan PC 3. Nah, di sini kita tata terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini saya akan menyambungkannya menggunakan kabel auto. Untuk itu kita klik sini, lalu kita sambungkan ke router, router sambungkan ke switch, lalu switch sambungkan ke PC 1 dan 2, lalu kita sambungkan ke router, lalu router sambungkan ke PC 3. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengkonfigurasi. Sebelum itu, di sini saya akan menentukan IP-nya terlebih dahulu, yaitu misal di sini 20.20.0/24. Nah, di sini semisal untuk blok subnet kedua yaitu 30.30.30.0/24. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengkonfigurasinya dengan cara kita klik router. Nah, sebelum itu untuk video kemarin saya sudah mengkonfigurasinya dengan cara config, lalu ke fast ethernet, lalu ketikkan IP-nya, lalu ini kita on-kan. Tetapi pada real device di sini tidak ada tampilan seperti ini. Jadi kita akan ke CLI. Nah, seperti yang tadi saya bahas,
dimana di mode user dan mode privilege ini kita tidak bisa mengkonfigurasi. Kita hanya bisa mengkonfigurasi di dalam mode global configuration. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Lalu untuk langkah awalnya kita exit. Lalu kita ketikkan interface FA 0/0. Lalu kita enter. Lalu di sini untuk mengaktifkannya kita ketikkan perintah no sh. Nah, jika sudah, di sini bisa dilihat kabelnya berwarna hijau ya teman-teman. Jika sudah berwarna hijau ini artinya sudah aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkannya di interface FA 1/0, yaitu dengan caranya sama ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita ketikkan interface FA 1/0. Jika sudah, kita enter. Lalu kita aktifkan menggunakan perintah no sh. Jika sudah, kita enter lagi. Nah, jika sudah, di sini saya akan mengkonfigurasi pada interface fast ethernet 0/0 dengan cara di sini kita exit terlebih dahulu. Kita exit. Nah, jika sudah, di sini kita ketikkan interface FA 0/0. Lalu kita klik enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah IP address. Nah, untuk IP addressnya kita menggunakan blok subnet yang tadi ya teman-teman, yaitu 20.20.20. semisal di sini .1. Nah, untuk subnet busnya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya yaitu kita enter. Nah, jika sudah, kita exit. Lalu kita akan mengkonfigurasi interface FA 1/0, yaitu dengan cara kita ketikkan terlebih dahulu yaitu interface lalu FA 1/0, yaitu untuk IP-nya. Untuk itu kita enter, lalu kita ketikkan IP-nya, yaitu IP-nya blok subnet yang kedua tadi ya teman-teman, yaitu 30.30.30.misal 1. Nah, untuk subnet busnya sama, yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, kita enter. Lalu di sini kita ketik exit. Nah, selanjutnya untuk menampilkan seluruh hasil konfigurasi tadi, teman-teman bisa ke mode privilege terlebih dahulu. Kita exit. Sudah, teman-teman bisa ketikkan show interface brief, lalu kita klik enter. Maaf, di sini ada salah dalam mengetik ya teman-teman. Sebentar, maaf, untuk perintahnya yaitu show IP interface brief. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan yes yang artinya ini sudah tersambungkan ya teman-teman, atau sudah berhasil mengkonfigurasinya. Kemudian setelah kita konfigurasi di router, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di PC dengan cara yaitu teman-teman bisa masuk ke PC 1, lalu di sini ke desktop, lalu ke icon IP configuration, lalu ketikkan IP-nya pada blok subnet pertama ini ya teman-teman, yaitu misal 20.20.20.2. Selanjutnya untuk subnet masknya sama, yaitu 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu tadi yang kita masukkan ya teman-teman di router, yaitu
20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita oke saja. Lalu untuk PC yang kedua sama, yaitu kita di sini misal 20.20.20.3. Nah, untuk subnet masknya sama, yaitu 255.255.0. Nah, untuk selanjutnya yaitu default gateway-nya yaitu 20.20.20.1, sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, untuk PC yang ketiganya yaitu kita ke desktop IP configuration, lalu kita ketikkan IP-nya, yaitu untuk blok subnet keduanya yaitu tadi 30.30.30 misal di sini 2. Lalu subnet masknya yaitu 255.0. Lalu default gateway-nya seperti yang tadi kita masukkan di router yaitu 30.30.30.1. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengecekkannya apakah sudah berhasil untuk mengirimkan pesan atau berkomunikasi. Di sini kita akan gunakan ini. Lalu kita klik ini, kita misal ke blok subnet yang sama. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Lalu untuk misal PC 2 kirim ke PC 3. Nah, untuk in progress ini seperti kemarinnya saya sudah bilang, ini biasanya terjadi pada bug Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Kita kirimkan lagi. Nah, di sini sukses. Misal kita cek lagi ya teman-teman. Maaf. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita sudah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IP address pada router, di sini kita akan belajar mengenai perintah N. Nah, untuk perintah N ini sebenarnya sama ya teman-teman seperti perintah exit, tetapi di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, untuk perbedaannya seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Bisa perhatikan di sini. Misal di sini kita masuk ke interface FA 0/0. Nah, jika sudah, di sini kita mungkin exit. Nah, untuk exit sendiri ini kita hanya keluar ke mode interface-nya saja. Nah, bagaimana dengan N? Mungkin ada perbedaannya. Untuk itu kita masuk lagi ke interface FA01. Maaf, FA 0/0. Dan cara kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan, kita exit. Lalu di sini kita enable, lalu conf t, lalu kita masuk ke interface lagi 0/0. Nah, di sini di sini tidak ada FA-nya ya teman, belum saya tulis FA 0/0. Nah, jika sudah, di sini mungkin kita akan perintah N. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk perbedaan perintah N dan perintah exit. Untuk perintah exit ini kita hanya keluar di mode 1 atau kita keluar di satu mode saja yaitu interface. Nah, untuk perintah N ini kita langsung ke mode privilege atau kita langsung keluar ke mode privilege. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer. Untuk itu cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.